Bab 5611. Charlie tidak tahu bahwa saat dia dikirim kepadanya melalui cincin itu, dia secara tidak sadar telah merusak kesucian gadis itu. Untuk seorang gadis yang lahir di dinasti Ming, jika dia dilihat oleh seorang pria, atau melakukan tindakan intim dengan seorang pria, pada dasarnya selain menikahinya, satu-satunya cara yang tersisa adalah mati untuk menunjukkan bahwa dia tidak bersalah. Oleh karena itu, Charlie bahkan tidak tahu bahwa Maria telah memutuskan dalam hatinya bahwa dialah satu-satunya yang tidak menikah dalam hidup ini. Apalagi, dia bahkan tidak tahu kalau Maria yang lahir di dinasti Ming dan mengalami dinasti Ming dan Qing, memiliki pandangan yang sangat berlawanan tentang pernikahan. Dalam pandangan Maria, adalah normal bagi seorang pria untuk memiliki 3 istri dan 4 selir. Claire merasa terhormat dengan nama kakak perempuannya. Saat ini, Charlie baru saja santai, dan rasa lelah yang belum pernah terjadi sebelumnya menyapu tubuh dan pikirannya dalam sekejap. Meskipun kultivasinya telah pulih dan energi spiritual dalam tubuhnya telah terisi, dia masih merasa sangat lelah bahkan tidak mau membuka matanya. Jadi, dia merobek surat yang dia tinggalkan untuk Claire dan berencana beristirahat di rumah untuk sore yang baik. Di malam hari, dia pergi ke villa tingkat menengah di mata air panas Champs-Élysées untuk bertemu secara resmi dengan kakek neneknya dan keluarga mereka. Saat dia berbaring di tempat tidur, meski tubuhnya yang lelah untuk sementara lega, otaknya masih berdengung seperti mesin yang kelebihan beban, berjalan dengan kecepatan tinggi. Segala sesuatu yang terjadi tadi malam terlintas dengan cepat di benaknya seperti tayangan slide. Ketika dia memikirkan kembali saat sebelum dia akan mati, dia masih ingat dengan jelas keengganan yang mendalam jauh di dalam hatinya. Untungnya, cincin yang diberikan Maria menyelamatkan nyawanya di saat kritis. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan bersyukur atas cincin itu. Dia tidak bisa membantu memegang cincin di tangannya. Menutup matanya, diam-diam merasakan sentuhan halus dan hangat dari cincin itu. Dulu, Charlie pernah mengira bahwa cincin ini adalah penipuan terbesar yang pernah ia temui. Itu menyedot energi spiritual di tubuhnya beberapa kali. Dan itu jauh lebih dibenci daripada penipu yang ditipu oleh telekomunikasi. Namun siapa sangka cincin ini diam-diam telah melindunginya. Dan aura yang diserap olehnya sebenarnya adalah motivasi yang tersimpan sebelumnya untuk menyelamatkan hidupnya. Jika bukan karena disedot dari aura oleh cincin itu lagi dan lagi, cincin itu tidak akan pernah bisa membawanya ke hadapan Maria pada saat-saat kritis. Oleh karena itu, Charlie mengeluarkan 2 pil budidaya, dan terus menuangkan aura kuat di tubuhnya ke dalam ring. Dan cincin ini, yang telah diam selama sehari, tiba-tiba, seperti bumi yang kering, dengan rakus menyerap semua energi spiritual yang disuntikkan oleh Charlie. Saat aura di tubuh Charlie hampir tertelan olehnya, Charlie buru-buru menelan 2 pil kultivasi yang telah disiapkan. Kali ini, dia tidak lagi pelit dengan auranya, dan hanya ingin memberi makan cincin itu terlebih dahulu. Beberapa jam kemudian, setelah ketiga tetua itu kembali ke Buenos Aires dengan Boeing 777. Mereka dipindahkan ke pesawat amfibi dan kembali ke kediaman Dan. Dalam perjalanan pulang, mereka bertiga merasa kesal dan tidak puas. Awalnya, mereka bertiga sudah agak tidak puas ketika retret mereka tiba-tiba terganggu ketika mereka hanya selangkah lagi dari menerobos Istana Niwan. Mereka berpikir bahwa mereka akan mendapat lebih banyak hadiah setelah melakukan tugas penting. Tapi mereka tidak menyangka bahwa setelah dipimpin oleh Ravendor untuk sebuah lingkaran di ketinggian 10,000 meter, mereka dibawa kembali tanpa melakukan apa-apa. Mentalitas Victoria saat ini lebih menyeluruh daripada ketiga tetua itu. Selama beberapa jam terakhir, pikirannya tidak terkendali. Pada satu titik, dia bahkan ingin pergi ke Aorus Hill sendiri untuk melihat siapa yang mengeluarkan lukisan ini dan memperingatkannya dari jauh. Namun, ide ini hanya ada di benaknya sesaat dan langsung ditolak mentah-mentah olehnya. Dengan karakter yang berhati-hati, dia ditakdirkan untuk tidak mengambil risiko. Hal paling berisiko yang pernah dia lakukan dalam hidupnya adalah membunuh Warren setelah dia menolaknya. Dan saat itu, dia berada di belakang Warren, yang mengejutkannya. Tapi kali ini,
Itu adalah orang misterius yang bersembunyi di belakangnya. Beraninya dia mengekspos dirinya ke pandangan pihak lain. Karena itu, dia hanya bisa menjaga jarak hormat. Gryffindor untuk sementara menempatkan ketiga tetua di aula pertemuan rahasia, dan kemudian buru-buru menemui Victoria. Setelah pertemuan, dia tidak sabar untuk bertanya padanya. Tuanku, Anda terburu-buru untuk membiarkan saya kembali. Apakah ada keadaan darurat? Ekspresi Victoria sangat suram, dan dia berkata dengan dingin. Identitas saya telah terungkap. Apa? Gryffindor bertanya dengan ngeri. Tuanku, Anda belum pernah meninggalkan tempat ini selama 20 tahun. Siapa yang akan mengungkapkan identitasmu? Mungkinkah Yeremia? Victoria menggelengkan kepalanya, tidak masalah apakah dia melakukannya atau tidak. Yang terpenting orang itu tidak hanya mengetahui identitasku saja, tapi juga kenal guruku, dan yang terpenting, dia juga kenal guruku. Ah! Gryffindor mundur selangkah dan berseru, Tuan. Tuanmu telah meninggal selama lebih dari 300 tahun. Bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang mengenalnya? Victoria membuka video pendek itu, menyerahkannya kepada Gryffindor, dan berkata dengan dingin, lihat sendiri. Bab 5612. Gryffindor dengan hormat mengambil telepon, menonton video dengan hati-hati, dan bertanya dengan kaget. Tuanku, apakah ini, lelaki tua dalam gambar ini benar-benar tuanmu? Ya, Victoria mengangguk, yaitu, tuanku Meng Changsheng, pelukis, yang telah melukis setidaknya 90% dari pesonanya. Mengatakan bahwa Victoria berkata lagi, saya berspekulasi bahwa ada kemungkinan besar bahwa pihak lain mengenal tuan saya lebih awal dari saya. Dan lukisan ini dilukis pada dinasti Tang. Mungkin pihak lain atau leluhur pihak lain sudah mengenal tuanku di dinasti Tang. Dinasti Tang? Gryffindor melebarkan matanya dan bergumam, Tang, Song, Yuan, dan Ming, rentang waktu di antaranya lebih dari 1000 tahun. Jika pihak lain benar-benar mengenal tuanmu saat itu, saya khawatir dia sudah berusia lebih dari 1000 tahun. Jika leluhur pihak lain mengenal tuanmu, itu membuktikan bahwa pihak lain adalah keluarga pertapa yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Victoria mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan berkata, sekarang pihak lain sudah mengetahui informasi saya. Tidak peduli apa yang kamu katakan, aku tidak optimis tentang salah satu dari mereka. Saat dia berkata, Victoria berkata lagi, yang tidak bisa saya mengerti adalah mengapa dia ingin melindungi keluargaan, bagaimana dia bisa melakukan sesuatu. Gryffindor berseru, orang ini mungkinkah dia ada hubungannya dengan Margaret dan Chang Ying? Victoria menggertakkan giginya dan berkata, bagaimana mungkin? Jika dia berhubungan dengan Margaret dan Chang Ying. Kemudian ketika Jermo menyerang dia dan istrinya 20 tahun yang lalu, dia tidak akan duduk diam. Ini, Gryffindor mengerutkan kening, apa yang Tuhan katakan masuk akal. Bawahan merasa bahwa masalah ini sangat aneh, dan ada kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi masing-masing tampaknya memiliki beberapa pemikiran. Apa yang tidak masuk akal? Memikirkan hal ini, Gryffindor menundukkan kepalanya dan berpikir lama, lalu menatap Victoria, dan bertanya. Tuanku, saya pikir ada kemungkinan lain. Victoria berkata, katakan. Gryffindor buru-buru berkata, Tuanku, bawahan merasa bahwa pihak lain mungkin tidak memiliki hubungan apapun dengan tuanmu. Mungkin juga dia mendapatkan lukisan itu secara kebetulan, dan kebetulan mengetahui informasi identitasmu dari Yeremia atau Maria. Jadi dia sengaja menggunakan lukisan ini untuk menakutimu. Pikirkan, jika pihak lain benar-benar kuat, kenapa dia repot-repot menunjukkan lukisan ini? Akan lebih realistis untuk menunggu di Aurus Hill saja. Victoria bertanya dengan cemberut, maksudmu, pihak lain hanya menggertak dan menyanyikan, strategi kota kosong, untukku. Ya, Gryffindor berkata tanpa ragu, saya pikir ini adalah suatu kemungkinan. Victoria mengangguk, dan berkata dengan dingin, bukannya aku tidak meragukan apa yang kamu katakan. Tapi aku tidak punya cara untuk membuktikannya. Jika Anda benar-benar ingin membuktikannya, biarkan ketiga tetua pergi ke sana, tetapi jika ketiga tetua juga terbunuh di Aurus Hill, organisasi tidak hanya akan menderita kerugian besar tetapi bahkan mungkin benar-benar membuat marah pihak lain.
Gryffindor berpikir sejenak, dan bertanya, Tuan, dapatkah Anda mengirim seorang penatua ke Aurus Hill untuk menyelidiki terlebih dahulu? 1. Victoria menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun aku tidak tahu seberapa kuat orang itu. Karena ledakan diri Jermo gagal membunuhnya, itu membuktikan bahwa kekuatannya pasti lebih tinggi daripada ketiga tetua manapun. Mengirim seorang penatua tidak ada bedanya dengan mengirimnya ke kematian. Jika pihak lain lebih kuat dariku, maka mengirim mereka bertiga akan memiliki hasil yang sama. Victoria berbicara lagi, dan apakah Anda pernah memikirkannya, pihak lain mungkin tidak menggunakan potret Tuan untuk menakut-nakuti saya. Atau dia mungkin menggunakan potret Master untuk merangsangku. Jika ini bukan rencana kota kosong tapi metode provokatif, maka tujuan utamanya, saya khawatir mereka ingin memancing saya keluar. Gryffindor berkata dengan ekspresi kaget, kamu benar. Taktik kota kosong dan taktik agresif tampaknya hampir sama di permukaan. Tapi hasil yang mungkin adalah satu hari pada satu waktu, satu kematian pada satu waktu. Pihak lain telah berperang melawan kita beberapa kali secara rahasia. Dan setiap kali mereka unggul, dan sekarang mereka mungkin ingin memaksamu untuk muncul. Victoria mengangguk, dan berkata, selain itu, orang ini agak mirip denganku. Gryffindor bertanya dengan tergesa-gesa, Tuanku, apa yang kamu bicarakan? Victoria berkata, orang ini bukan hanya seorang biksu tetapi juga sangat ahli dalam menggunakan senjata api. Setelah berbicara, Victoria berkata lagi, karena orang yang mengerti seni bela diri dan orang yang mempraktikkan Taoisme. Itulah mengapa kamu menggunakan senjata modern untuk melatih prajurit yang mati dan penjaga ksatria. Prajurit mati yang kami latih seperti memotong melon dan sayuran. Para master seni bela diri itu tidak tahu bagaimana menghadapi peluru yang padat. Dan orang ini bahkan lebih baik dariku. Dia bisa saja berpikir untuk menggunakan meriam pertahanan jarak dekat untuk membunuh seorang master biksu. Metode pria ini benar-benar tidak kejam. Gryffindor ingat Jarvis dibom oleh meriam pertahanan jarak dekat, mau tak mau bergidik. Dan mau tidak mau berkata, terakhir kali kami mengetahui bahwa 3 orang dari Blackwater Company membeli 3 senjata anti pesawat jarak dekat dari pasar gelap di Eropa Timur. Dan mereka milik senjata dekat anti pesawat yang sama yang membunuh Jarvis. Tapi di perusahaan Blackwater, Javren telah menyelidiki. Tapi dia belum menemukan sesuatu yang istimewa. Dia diam-diam telah mengikat beberapa eksekutif Blackwater dan menyiksa mereka, tetapi dia belum menemukan petunjuk apapun. Dalam beberapa hari terakhir, Blackwater Company telah mengumumkan penangguhan pengiriman pasukan tambahan ke luar negeri karena kematian aneh beberapa pejabat tinggi. Dan bawahan berspekulasi bahwa kematian Jarvis kemungkinan besar sengaja disalahkan pada Blackwater Company. Victoria bersenandung dan berkata, beritahu Javren bahwa tidak perlu menyelidiki Blackwater Company lagi. Selain itu, beritahu kantor gubernur 5 tentara bahwa semua tindakan eksternal akan segera dihentikan. Dan pertemuan itu akan diam selama 3 bulan. Gryffindor berkata tanpa ragu, oke Lord. Bawahan ini akan memberitahu mereka semua. Victoria berkata lagi, ngomong-ngomong, beritahu kru untuk bersiap, dan saya akan pergi ke Myanmar besok. Gryffindor berseru, Tuanku, saya menantang Anda, mengapa Anda begitu kritis pada saat kritis seperti itu? Mengapa kamu ingin meninggalkan stasiun? Victoria memelototinya dengan tatapan membunuh, dan berkata dengan dingin, Bali Matar. Apakah ini yang harus kamu tanyakan? Bab 5613. Gryffindor gemetar karena kemarahan di mata Victoria, berlutut dengan tergesa-gesa. Dan membanting dahinya ke tanah, dan berkata dengan ngeri. Bawahan ini harus mati, tolong maafkan aku. Victoria mendengus dingin dan memarahi, mulai sekarang. Di masa depan, jika Anda mengatakan sesuatu lagi, kamu akan kembali ke mausolem leluhur Liaodong untuk menjaga dirimu sendiri. Rumah leluhur keluarga Wu adalah Liaodong, dan makam leluhur keluarga ada di sana. Namun, untuk keluarga Wu Diden, suatu ketika Tuhan memintanya untuk kembali ke Liaodong untuk menjaga makam leluhur. Itu akan sama dengan dikirim ke pagoda Ninggu oleh dinasti Qing. Begitu dia pergi ke sana, dia hanya bisa mati di sana dalam kehidupan ini. Gryffindor ketakutan,
dia menamparkan dirinya sendiri 2 kali, bersujud, dan menangis. Bawahan ini harus mati, bawahan ini harus mati. Terima kasih, Tuan Rahmat. Victoria mengabaikannya, dan berkata dengan tenang, pergilah, beritahu saya ketika pengaturan sudah dibuat. Bawahanmu patuh. Ravendor bersujud 3 kali lagi seolah-olah dia telah diampuni, dan lari keluar pintu. Victoria tiba-tiba berteriak, berhenti. Punggung Ravendor terasa dingin, dia buru-buru berbalik, dan bertanya dengan gemetar. Tuan, kamu, apa lagi yang kamu inginkan? Victoria bertanya kepadanya, bagaimana kabar ketiga penatua? Melihat Victoria tidak mengejarnya, Ravendor merasa lega. Dan pada saat yang sama membungkuk dengan cepat dan berkata, kembali ke Tuhan. 3 tetua semuanya menunggu di aula rahasia sekarang. Victoria mengerutkan kening, dan bertanya kepadanya, ketika saya meminta Anda untuk kembali. Apakah kamu melihat ada perubahan pada mereka bertiga? Ini, Ravendor ragu sejenak, dan berkata dengan hormat. Tuan, Anda memerintahkan untuk kembali pada waktu itu. Ketiga tetua itu tampak sedikit tidak senang. Tidak senang. Victoria mencibir, dan berkata dengan tenang. Ketiga orang ini tidak puas dengan saya karena mengganggu retret mereka. Tampaknya sifat manusia memang seperti ini. Anda menghadiahinya dengan mangkuk, dia mungkin tidak berterima kasih kepada Anda untuk makanannya. Tapi jika kamu ingin mengambil makanan yang setengah dimakan, dia malah akan membencimu. Ravendor dengan hati-hati bertanya, Tuanku, menurut Anda apa yang harus dilakukan? Victoria berkata dengan tenang, penghargaan. Secara alami, itu harus dihargai. Memimpin pasukan untuk bertarung, kamu harus diberi hadiah jika kamu menang. Kamu harus diberi hadiah jika kamu lelah, dan kamu harus diberi hadiah karena berlari sia-sia. Setelah itu, dia berkata, namun, penghargaan itu bukan untuk saat ini. Biarkan mereka bergaul dan biarkan mereka mengeluh di dalam hati mereka. Menghargai mereka secara langsung akan membuat mereka merasa bahwa mereka harus diberi penghargaan untuk segalanya. Lebih baik membiarkan pikiran mereka sendiri acak dulu. Menyimpang, dan ketika waktunya tepat, biarkan mereka merasa malu dengan keluhan mereka sebelumnya. Ravendor bingung, tapi dia hanya bisa menyanjung dan memujinya. Tuan itu bijak, dan bawahan merasa rendah diri. Victoria tahu bahwa dia tidak bersalah. Dia menggoda dengan sanjungan. Jadi dia melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, oke, kamu pergi dan atur tempat untuk mereka. Senang bisa bersama mereka selama beberapa hari. Aku akan membicarakan sisanya ketika aku kembali. Ravendor berkata tanpa ragu, saya di sini untuk mengikuti perintah. Setelah Ravendor keluar, Victoria mondar-mandir ke peta dunia yang diproyeksikan ke dinding dengan laser. Langit-langit aula utama tingginya lebih dari 6 meter, dan peta dunia setinggi 6 meter dan lebar 12 meter diproyeksikan di seluruh dinding. Dia melihat Myanmar di peta, melihat Yunan Selatan di sebelah Myanmar. Dan melihat pegunungan ribuan mil jauhnya dari Yunan Selatan, dan pikirannya tiba-tiba melayang. Dia memikirkan seniornya, dan kemudian tuannya. Berpikir potret guru dibawa keluar untuk memperingatkannya oleh orang lain hari ini. Dia hanya bisa berbisik pada dirinya sendiri, Tuan, sepertinya Anda benar-benar memandang rendah saya dan senior. Sebelum kamu pergi, itu adalah senior dan aku, tapi meski begitu. Kamu tidak pernah memberitahu kami rahasia umur panjang, jadi aku harus mempelajari detail rahasia umur panjang dari orang lain setelah lebih dari 300 tahun kematianmu. Aku, Victoria, tidak bisa menatap matamu seperti ini. Memikirkan hal ini, pikiran Victoria langsung kembali ke tahun 1650, lebih dari 300 tahun yang lalu. Di antara 100,000 gunung, ada tempat terlarang yang jarang dikunjungi orang. Tidak ada penduduk di sini selama ratusan mil. Pasalnya, sejak ratusan tahun lalu, telah terjadi racun yang tak terbayangkan di sini. Kemanapun Anda pergi, Anda akan berakhir di luar racun, dan setelah menghirup racun, Anda akan mengalami sakit kepala dan mual yang berlangsung selama beberapa bulan. Rasa sakit yang luar biasa dan bahkan lebih banyak orang yang putus asa ingin masuk ke dalam racun untuk mencari tahu dan akhirnya mati di dalamnya. Oleh karena itu,
seiring berjalannya waktu, orang-orang pegunungan di sekitarnya menghormati tempat ini dan menganggapnya sebagai tempat yang benar-benar terlarang. Namun, orang-orang pegunungan ini tidak tahu bahwa pusat racun sebenarnya adalah gua tempat Meng Changsheng berlatih dalam pengasingan. Dan miasmas itu tidak lebih dari formasi yang telah dia buat untuk mengisolasi dirinya dari masalah manusia. Dia dengan sepenuh hati mengajukan pertanyaan, hanya berharap umur panjang, dan tinggal sendirian di gunung ini selama ratusan tahun. Ketika Victoria dan Warren dikejar oleh tentara King ke Siwandasan, mereka tidak punya tempat tujuan dan terjun ke dalam racun tak berujung ini. Jika tentara King tidak membakar gunung dan membuat marah Meng Changsheng, dia tidak akan menyelamatkan keduanya secara tidak sengaja. Hanya setelah Meng Changsheng menyelamatkan keduanya, dia mengetahui bahwa dunia luar telah mengalami perubahan mendadak. Dan dinasti Han telah digulingkan oleh Jur Chen, yang membuatnya, yang juga seorang Han, merasa sedih. Justru karena inilah dia menerima Victoria dan Warren sebagai murid. Mewariskan keahliannya, dan biarkan mereka terus berperang melawan dinasti Qing. Adapun dirinya sendiri, dia masih tidak bisa menyerah keinginannya untuk umur panjang dan terus tinggal di pegunungan untuk berlatih keras. Bab 5614. Saat ini, pikiran Victoria melayang ke tahun 1662 lagi. Itu benar, dia masih berpikir untuk bergabung dengan Warren seniornya dalam mengabdikan dirinya pada tujuan anti-Qing dan mati. Mereka membunuh bersama, tetapi mereka tidak pernah mengira bahwa musuh juga menarik banyak orang yang cakap dan orang asing. Dan pembunuhan itu gagal. Hampir semua orang saleh yang berpartisipasi dalam operasi bersama mereka tewas dalam pertempuran. Tapi dia dan seniornya berjuang sampai mati untuk membuat jalan berdarah. Setelah kegagalan operasi, keduanya sangat tertekan, dan pada saat itu, Nanming hampir hancur, dan daratan tidak memiliki kekuatan utama untuk melawan dinasti Qing. Jadi Warren melamarnya agar mereka berdua pergi ke Taiwan untuk mencari perlindungan dengan Zheng Chenggong. Nama belakang negara, berharap untuk mengikuti nama belakang negara, terus melawan ambisi dinasti Qing. Keduanya berjuang untuk melarikan diri dari pengepungan tentara Qing di selatan Yunan. Sayang sekali mereka gagal memenuhi keinginan mereka. Sebelum mereka menyelesaikan separuh perjalanan, berita kematian mendadak Guo Xingye menyebar kembali ke daratan. Saat itu, Istana Qing tidak sabar menunggu seluruh negeri merayakannya. Dan dia dan Warren juga berkecil hati pada saat itu. Keduanya tahu bahwa kekuatan mereka terbatas dan mereka tidak bisa melakukan apapun dengan tangan mereka. Selain itu, tentara Qing mencari mereka kemana-mana. Dalam keputusasaan, keduanya tidak punya pilihan selain kembali ke Siwandasan dan mencari perlindungan dengan Meng Changsheng lagi. Tapi siapa sangka Meng Changsheng telah mencapai ajalnya saat itu. Memikirkan hal ini, Victoria mempercepat lagi dan sampai pada musim semi tahun 1663. Adegan dari tahun itu muncul kembali di benaknya lagi. Dia dan seniornya sedang bermeditasi. Meng Changsheng, yang alis dan janggutnya sudah putih, mendatangi mereka berdua dengan sosok bungkuk. Dan berkata dengan tenang, "Warren, Victoria, kalian berdua ikut aku." Keduanya hanya merasa bahwa guru hari ini sangat lelah, tetapi mereka tidak melihat ada yang salah. Jadi, keduanya mengikutinya ke kamar batunya. Meng Changsheng menunjuk kedua futon di depannya, dan berkata kepada mereka, "Duduk." Melihat ini, keduanya dengan hormat menyilangkan kaki di depannya. Baru saat itulah Meng Changsheng berkata, "Meskipun nasib antara aku dan orang lain dangkal. Lagi pula, kita adalah master dan magang. Anda juga memiliki alasan besar untuk melawan dinasti Qing di dalam hati Anda. Kalian berdua adalah guru. Saya juga berharap Anda dapat melanjutkan tujuan besar ini dan pulih secepat mungkin." Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan 2 pil dari sakunya, meletakkannya di atas meja batu di depan mereka berdua. Dan berkata dengan ringan, "Kedua pil ini adalah pil hijau abadi yang saya sebutkan kepada Anda, minumlah pil ini. Harapan hidup bisa sampai 500 tahun, 500 tahun perubahan. Saya harap dengan 2 ramuan ini, Anda dapat menyelesaikan tujuan besar melawan dinasti Qing."
Victoria sangat bersemangat ketika mendengar bahwa ramuan di depannya sebenarnya adalah ramuan hijau yang bisa membuatnya hidup selama 500 tahun. Dia tidak bisa berhenti berterima kasih padanya lagi dan lagi. Menguasai. Jangan khawatir, Tuan, saya pasti akan mengantar Kaisar Manchu kembali ke Pagoda Ninggu. Warren melihat kedua pil itu, lalu menatap Meng Changsheng. Dengan ekspresi tertentu di wajahnya. Ditanya dengan gugup. Tuan, mengapa Anda memberikan pil yang begitu berharga kepada murid-murid Anda hari ini? Meng Changsheng berkata dengan acuh tak acuh, 1000 tahun sepertinya waktu yang lama. Tapi itu hanya jentikan jari. Apa yang disebut umur panjang, sekarang tampaknya, faktanya, itu hanya menarik kehidupan normal yang asli secara paksa, seperti sebongkah emas. Meskipun bisa direntangkan menjadi benang emas yang sangat panjang, tapi esensinya hanyalah batangan emas itu. Warren berkata dengan kosong, Tuan, murid ini bodoh, saya tidak mengerti maksud Anda, saya harap guru menjelaskannya. Meng Changsheng berkata dengan acuh tak acuh, mengusir tawanan, memasuki Tao sebagai guru parubaya. Meskipun saya telah hidup selama 1000 tahun, situasi lebih dari 900 tahun adalah dalam meditasi dan kultivasi. Jika aku tidak bertemu denganmu, aku tidak akan tahu bahwa dunia luar telah banyak berubah. Sekarang saya memikirkannya, meskipun saya telah hidup selama ribuan tahun, kehidupan yang benar-benar indah hanya beberapa dekade. 900 tahun yang tersisa membosankan. Sekarang saya memikirkannya, akan lebih baik jika saya tidak memasuki Tao. Dan sebagai seorang guru, saya bisa menikmati kebahagiaan keluarga karena memiliki anak dan cucu. Warren bahkan lebih bingung, dan berkata, Tuan, Anda telah berkultivasi selama ribuan tahun untuk mengubah nasib Anda melawan langit. Jika suatu hari kamu berhasil naik, bukankah kamu benar-benar mencari umur panjang? Meng Changsheng tersenyum sedih, dan meratap, ubah nasibmu dengan langit. Bagaimana kamu bisa mengubah nasibmu melawan langit, itu hanya mimpi. Mimpi orang lain, bangun dalam semalam. Tapi aku terbangun dari mimpi 1000 tahun, mimpi 1000 tahun, mimpi 1000 tahun. Aku guru yang bodoh. Warren menyadari bahwa mood sang master berbeda dari masa lalu. Dan buru-buru bertanya dengan prihatin, Tuan, apa yang terjadi padamu hari ini? Apakah kamu merasa kesal saat memikirkan sesuatu yang menyedihkan? Meng Changsheng melambaikan tangannya, dan berkata dengan tenang, tidak ada yang menyedihkan menjadi seorang guru. Hanya saja tenggat waktunya ada di depan kita, dan aku merasa tidak rela. Tenggat waktu. Baik Warren maupun Victoria menjadi pucat karena syok. Saat ini, Meng Changsheng berkata dengan tenang, batas waktu 1000 tahun untukku telah tiba. Tapi sayangnya, saya tidak pernah memecahkan teka-teki berikutnya dan tidak bisa lagi memperpanjang hidup saya. Kedua pil ini hanya untuk diberikan sebelum tenggat waktu. Setelah kamu menjadi master, kamu akan mengambil ramuan itu dan turun gunung untuk terus berperang melawan dinasti Qing. Warren menangis dan bertanya dengan tidak percaya, Guru, apakah Anda bercanda? Kamu sangat kuat, bagaimana mungkin kamu? Meng Changsheng tersenyum kecut, tidak peduli seberapa kuat kamu tidak bisa mengalahkan hukum surga. Yang bisa Anda lakukan hanyalah menundanya. Sekarang sepertinya panggilan itu tinggal 2 hari lagi. Victoria di samping memikirkan sesuatu, dan buru-buru berkata, Tuan, jika jalan surga datang kepadamu, maka. Pada titik ini, Victoria tiba-tiba tergagap, ragu-ragu dan tidak dapat mengatakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Meng Changsheng menatapnya, dan bertanya sambil tersenyum, Victoria, apa yang ingin kamu katakan, tapi tidak masalah. Victoria mengatupkan bibirnya, dan mengumpulkan keberaniannya untuk berkata, Tuan, jika jalan surga datang kepadamu, maka apa yang telah kamu pelajari sepanjang hidupmu? Serta instrumen dan ramuan yang telah kamu kembangkan sepanjang hidupmu, bisakah kamu memberikannya kepadaku dan kakak laki-laki? Kalau tidak, jika kamu benar-benar meninggal, bukankah harta ini akan terbuang sia-sia? Meng Changsheng menatap Victoria, lalu 2 pil hijau abadi. Dia tahu apa yang dipikirkan Victoria. Dia pasti merasa bahwa dia telah berlatih selama ribuan tahun. Dan tentu saja,
Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di tangannya. Jadi tidak mungkin hanya memiliki 2 pil. Sebelum Meng Changsheng dapat berbicara, Warren menegurnya dengan tajam, "Victoria, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana Anda bisa berbicara dengan guru seperti itu?" Melihat Victoria, dia tersenyum dan berkata, "Victoria, sebagai seorang guru, saya memang memiliki banyak pembelajaran dan harta seumur hidup. Tapi saya pelit dan saya tidak ingin mewariskan pembelajaran seumur hidup saya kepada Anda." Bab 5615. Kamu tidak cukup beruntung. Victoria mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata ini, dan berseru, "Tuan, mengapa takdir tidak cukup?" Meng Changsheng berkata dengan acuh tak acuh, "Waktumu untuk memasuki Tao terlalu singkat. Kamu masih belum memahami berbagai hal dan memahami berbagai hal dengan analogi. Tapi di masa depan jika kamu memahami gosip di kitab perubahan, kamu akan tahu bahwa orang memiliki banyak takdir, dan takdir adalah kunci dari segalanya." Victoria bertanya dengan heran, "Tuan, apa karakter takdir?" Meng Changsheng berkata, "Nasib adalah fondasi seseorang. Nasib spesifiknya adalah batang surgawi dan cabang duniawi, atau burung dan binatang buas. Nasib setiap orang adalah batang surgawi dan cabang duniawi. Paling-paling, ini adalah jaringan pengapuran yang ekstrim, tetapi jika Anda ingin melawan langit, Anda setidaknya harus memiliki jaringan harimau. Dan kotak piton, jika lebih tinggi grid naga. Semakin tinggi nasibnya, semakin mulus jalur kultivasinya. Dan semakin besar peluang untuk mengubah nasibmu melawan langit." Berbicara tentang ini, Meng Changsheng menghela nafas. "Nasibku adalah unicorn. Meskipun unicorn itu kuat, itu jauh dari cukup untuk mengubah takdirku melawan langit." Victoria bertanya tanpa sadar, "Lalu takdir seperti apa yang cukup?" Meng Changsheng menghela nafas, "Jika kamu ingin mengubah nasibmu melawan langit. Longge hanyalah seorang pemula, tetapi bahkan Longge hanya memenuhi syarat untuk mengubah nasibmu melawan langit. Tapi mereka yang benar-benar bisa mengubah takdirmu melawan langit hanya 1 dari 100 di Longge." Berbicara tentang ini, Meng Changsheng berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Jika kamu adalah naga, peluang suksesmu akan jauh lebih tinggi." Victoria buru-buru bertanya, "Tuan, lalu bagaimana nasib saya?" Meng Changsheng berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu dan Warren sama-sama besar adalah takdir terendah di antara mereka yang berkultivasi Tao. Meskipun tidak sulit bagi kalian berdua untuk memasuki Tao. Jika kamu ingin pergi jauh, itu sama saja dengan bermimpi. Ramuan ini adalah kesempatan yang kuberikan padamu." Victoria bertanya dengan ekspresi sedih, "Tuan, tidakkah Anda ingin memberi kami lebih banyak bantuan karena kakak laki-laki saya dan saya tidak memiliki cukup nasib? Kings di luar hampir menyatukan Central Plains. Dan kakak laki-lakiku dan aku sudah lemah. Jika tidak ada lagi keterampilan yang kuat dan alat sulap, saya khawatir akan sulit untuk menyelesaikan tujuan besar melawan dinasti Qing." Meng Changsheng tersenyum, dan berkata, "Victoria, pembelajaran seumur hidup master dan harta alat sulap telah diselesaikan. Di masa depan, hanya mereka yang ditakdirkan memiliki nasib lebih tinggi dariku yang bisa memiliki kesempatan untuk membukanya. Dan siapapun yang bisa mendapatkannya akan menjadi pewarisku." Victoria tidak bisa menahan sedikit kabut, dia tidak menyangka bahwa kehidupan tuannya akan segera berakhir. Tapi dia mengatakan kata-kata yang begitu kejam, menurut apa yang dia katakan. Dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mewarisi keterampilan dan senjata sihirnya. Dan obat mujarab ini sudah menjadi wajahnya. Victoria sangat tertekan di dalam hatinya. Pada saat ini, rasa terima kasihnya kepada Meng Changsheng menghilang seketika. Dan yang tersisa hanyalah keengganan dan kebencian yang kuat. Namun, dia tidak berani menunjukkannya di depan Meng Changsheng. Jadi dia hanya bisa mengubur kebencian ini di dalam hatinya. Saat ini, Meng Changsheng mengeluarkan sebuah cincin, menyerahkannya kepada Warren, dan berkata, "Warren, kamu jujur dan memahami kebenaran, tetapi kamu masih terlalu baik hati. Dan kamu pasti akan menderita di masa depan. Cincin ini untukmu. Sekarang saya tidak membutuhkannya lagi, jadi saya memberikannya kepada Anda sebagai seorang guru. Jika Anda dapat memahami misteri itu sebelum tenggat waktu,
Kamu bisa hidup 500 tahun lagi seperti aku. Guru berharap kamu bisa merebut kembali negara untuk orang Han. Sama seperti Jenderal Besar Sima dan Jenderal Husars di masa lalu. Mengemudi orang Hun ke Mobei, minum kuda di lautan luas, dan menyegel serigala untuk tinggal di Su. Victoria, yang berada di samping, semakin terkejut saat mendengar ini. Dia tahu bahwa arti lain dari kata-kata guru adalah bahwa dia tidak cukup tegak. Dan masih ada celah besar dibandingkan dengan kakak laki-lakinya, yang membuatnya semakin tidak bahagia. Warren tidak mau menerima cincin itu saat ini, dan dengan cepat menolak. Tuan, Anda telah membantu murid terlalu banyak, cincin ini, murid tidak dapat menerimanya. Meng Changsheng tersenyum ringan, dan melemparkan cincin itu ke arah Warren. Cincin itu tiba-tiba menghilang di udara, dan detik berikutnya cincin itu sudah ada di jari Warren. Sebelum Warren dapat memahami alasannya, Meng Changsheng berkata, Warren, cincin itu sudah mengenalimu sebagai tuan, jadi kamu harus menyimpannya dengan baik. Jika sesuatu terjadi pada Anda di masa depan, cincin ini dapat menyelamatkan hidup Anda. Setelah selesai berbicara, dua bangau yang diangkat oleh Meng Changsheng tiba-tiba masuk. Dan kedua derek itu berdiri di kedua sisi Meng Changsheng. Menggosok leher mereka ke tubuhnya, merintih dan menangis. Meng Changsheng mengulurkan tangannya untuk membelai kedua bangau itu. Lalu berdiri, dan berkata, batas untuk hidup telah tiba. Ayo pergi, tinggalkan tempat ini, dan jangan kembali lagi. Warren menangis dan tersedak. Tuan, aku ingin melihatmu pergi untuk terakhir kalinya. Meng Changsheng melambaikan tangannya, saya telah berlatih di sini selama ratusan tahun sebagai seorang guru. Ini bukan hanya gua saya, tapi juga makam saya. Melihat kedua bangau itu, dia berkata dengan enteng, cukup membawa mereka bersamaku. Setelah mengatakan itu, Meng Changsheng tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan melambaikan lengan bajunya. Mata Warren dan Victoria menjadi gelap sesaat. Mereka menemukan bahwa mereka langsung kembali ke gua tempat mereka bermeditasi dan berlatih sebelumnya. Warren berteriak, Guru. Setelah itu, dia lari keluar gua. Tetapi gua asli tempat guru berlatih dan tinggal menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Dan gua besar itu benar-benar menghilang seolah-olah belum pernah ke sana. Bab 5616. Warren tampak kaget, tidak mengerti apa yang terjadi. Tetapi pada saat ini, di lembah, ada beberapa tangisan burung bangau yang tiba-tiba bergema. Segera setelah itu, teriakan burung bangau menyebar sampai ke barat, terasa semakin jauh. Warren tahu bahwa guru sudah duduk di tempat dan berkendara ke barat. Dia berlutut di tanah dan tersedak, Tuan. Warren, terima kasih atas kebaikan Anda dalam berkhotbah. Setelah selesai berbicara, dia mengetuk kepalanya 3 kali dengan keras. Saat ini, suara Victoria terdengar dari belakang, Kakak. Kenapa kamu memuja Bali Matar tua itu? Warren segera menoleh, dan berteriak dengan air mata berlinang. Victoria, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ayo cepat, tampar mulutmu. Tampar mulutnya. Victoria berkata dengan jijik, bajingan tua itu telah berlatih selama ribuan tahun. Dan harus memiliki latihan, pil, dan alat ajaib yang tak terhitung jumlahnya di tangannya. Sebelum dia meninggal, dia hanya memberimu dan aku 1 pil. Ini terlalu banyak. Warren memarahi dengan marah, itu omong kosong. Guru menyelamatkan kami, membawa kami ke dalam Taoisme. Dan membantu kami melawan dinasti Qing. Kebaikan semacam ini seperti orang tua. Bagaimana Anda bisa mengucapkan kata-kata memberontak seperti itu? Aku salahkan. Victoria meraung marah. Dia akan mati, dan dia sangat pelit padamu dan aku. Apa yang dia lakukan dengan latihan dan harta itu? Apakah dia benar-benar akan menyembunyikannya di suatu tempat dan menunggu seseorang yang ditakdirkan? Jika kamu mengatakan takdir, bukankah kamu dan aku sudah cukup takdir dengannya? Warren mengertakkan gigi dan berkata, Victoria, apa yang kamu katakan hari ini membuatku tercengang. Aku benar-benar tidak menyangka kamu menjadi Bali Matart yang memberontak. Victoria juga sangat marah, jadi dia berkata dengan dingin. Saudaraku, kamu tidak perlu melihat benda tua itu. Sekarang dia sudah mati, maka kamu dan aku harus meminum pil hijau abadi ini.
Dan kemudian cepatlah untuk meningkatkan kultivasi kita, dan singkirkan secepat mungkin. Temukan hal-hal baik yang tersembunyi di gua tua ini. Warren sangat kecewa. Victoria, mulai hari ini, saya bukan lagi kakak seniormu. Dan kamu bukan lagi adik perempuan juniorku. Mulai hari ini, aku tidak mengenalimu. Kamu sendirian, dan aku tidak ada hubungannya denganmu. Victoria menjadi cemas segera, dan berseru. Kakak senior, kenapa kamu begitu membosankan? Benda tua itu telah hidup sendiri selama 1000 tahun. Kenapa dia hanya memberi kita 5 obat mujarab berumur seabad? Jelas bahwa dia memiliki keraguan tentang Anda dan saya, dan itu adalah reservasi yang bagus. Warren melambaikan tangannya. Victoria, aku akan bermain dengan kakakmu. Di sini, saya akan menunjukkan bakti kepada Tuan selama 3 tahun, dan Anda dapat pergi sendiri. Victoria menginjak kakinya dengan marah, dan berkata, Senior, bagaimana Anda bisa membiarkan saya pergi sendiri saat ini? Tidakkah kamu masih tidak mengerti kasih sayang yang telah aku tunjukkan padamu tahun-tahun ini? Apakah kamu tahu, karena Anda pikir saya menyalahkan guru, oke, maka saya menarik kembali apa yang baru saja saya katakan. Karena guru memberi kami 2 pil yang bisa memakan waktu 500 tahun. Mengapa kita tidak meminum pilnya bersama-sama, dan sejak saat itu menikah dan menjalani kehidupan yang baik selama 500 tahun? Warren berkata dengan wajah dingin, Victoria, sejak Ibu Maria meninggal, aku bersumpah tidak akan melanjutkan dengan wanita lain dalam hidup ini. Dalam kehidupan ini, selain melawan dinasti Qing dan memulihkan dinasti Ming, saya hanya punya satu keinginan, yaitu merawat Maria dengan baik. Meskipun obat mujarab dapat membantu saya hidup selama 500 tahun, saya tidak tahu bagaimana meminumnya. Saya tidak bisa hidup untuk melihat Maria menjadi tua dan mati. Jika kamu ingin hidup selama 500 tahun, kamu bisa hidup sendiri. Victoria menggertakkan giginya dan bertanya, Senior, saya sudah membicarakan hal ini, dan Anda masih tidak ingin menikah dengan saya. Warren mengangguk. Saya berkata, dalam hidup ini, saya tidak akan melanjutkan. Victoria bertanya kepadanya, lalu pilmu bagaimana dengan obatnya? Apakah kamu tidak benar-benar berencana untuk mengambilnya? Warren mengangguk lagi. Pil abadi ini akan membuat seorang ayah melihat putrinya menjadi tua dan putri-putrinya menjadi tua. Ramuan jenis ini tidak ada bedanya dengan racun bagiku, jadi aku tidak akan memakannya. Oke, Victoria berkata dengan dingin, karena senior tidak menyukai ramuan ini dan tidak mau meminumnya, aku akan meminumnya. Jika saya dapat menemukan suami yang baik, saya dapat tinggal bersamanya sampai usia 500 tahun dan menikmati kejayaan dunia ini. Victoria berkata lagi, benar. Ada juga cincin yang Tuan berikan padamu. Karena kamu tidak memiliki semangat juang, tidak ada gunanya kamu menyimpan cincin ini. Kenapa kamu tidak menyerahkannya padaku? Selama Anda memberi saya 2 hal ini, aku akan segera meninggalkan pegunungan Siwan. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan mengikuti jalanmu sendiri, dan aku akan menyeberangi jembatan satu papanku. Dalam hidup ini, aku tidak akan mengganggumu lagi. Warren menggelengkan kepalanya, melihat ke kejauhan, dan bergumam. Alasan mengapa evergreen pill seperti arsenik bagi saya adalah karena saya masih memiliki anak perempuan bernama Maria. Tapi Maria baru berusia 17 tahun, dan dia belum menikah. Setelah saya menunjukkan bakti kepada tuanku selama 3 tahun, aku akan memberinya obat mujarab ini agar dia bisa menjalani kehidupan yang baik selama 500 tahun. Victoria berdiri di belakang Warren dengan urat biru naik. Dia diam-diam meletakkan satu tangan di pinggangnya, dan berkata dengan suara dingin. Kakak senior, kamu benar-benar menghancurkan hatiku. Saya telah menjalani kehidupan yang begitu besar. Banyak talenta muda ingin menikah denganku, tetapi kamu adalah satu-satunya yang tidak akan menikahiku dari awal sampai akhir. Di mataku, hari ini kamu telah menghancurkan hatiku begitu banyak, bagaimana aku bisa hidup dengan baik selama 400 tahun yang tersisa. Setelah itu, tanpa menunggu Warren bereaksi, dia segera mengeluarkan pedang lembut dari pinggangnya, dan dengan jentikan pergelangan tangannya. Pedang lunak itu segera menjadi sangat keras. Segera,
dia menusukkan pedang lunak itu ke Warren dengan kecepatan yang sangat cepat. Mengejar punggung. Warren tidak pernah bermimpi bahwa Victoria, yang berada di sisinya dan mengelilinginya sepanjang hari, dan diperlakukan sebagai adik perempuan olehnya, dan akan menyerangnya di belakang punggungnya. Dia hanya merasakan sakit yang tajam di hatinya, dan dia tidak bisa tidak memikirkan putri yang dia pikirkan. Segera setelah itu, matanya menjadi gelap, dan orang itu langsung menghilang dari pegunungan Siwan. Ketika Victoria berpikir bahwa Warren pasti akan mati jika dipukul dengan sekuat tenaga, Warren langsung menghilang di hadapannya tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah pedang yang menggantung dan darah menetes darinya, setetes demi setetes. Bab 5617. Warren menghilang dalam sekejap, yang membuat Victoria sangat terkejut. Dia tidak tahu mengapa Warren menghilang begitu saja pada awalnya. Tapi setelah beberapa saat terheran-heran, dia menyadari bahwa dia pasti telah diteleportasi ke tempat lain oleh cincin itu. Ini membuatnya mengaum dengan marah, dan menggertakkan giginya. Orang tua, kamu sangat bias. Anda mengatakan bahwa Warren dan saya tidak memenuhi syarat untuk mewarisi warisan Anda. Tapi kamu memberinya senjata ajaib yang bisa berteleportasi. Kenapa aku tidak bisa memilikinya? Mengapa? Katakan. Gua tempat Meng Changsheng dibubarkan dan Warren yang terluka parah menghilang. Hanya menyisakan Victoria dan raungan histerisnya yang bergema di lembah. Setelah sekian lama, Victoria menyeka darah di pedang lembut itu tanpa ekspresi. Memasukkan pedang lunak itu kembali ke pinggangnya, dan berkata dengan dingin. Warren, setelah hari ini, kamu dan aku akan menjadi musuh bebuyutan. Setelah mengatakan itu, dia tidak menoleh ke belakang dan berjalan menuruni gunung dengan kecepatan tetap. Lebih dari 10 hari kemudian, ketika dia bergegas ke selatan Yunnan tanpa henti, dia menyadari bahwa Warren telah terkubur di dalam tanah. Dan putri kesayangannya, Maria, juga menghilang tanpa jejak. Victoria menggali makam Warren, menegaskan bahwa dia sudah mati. Dan agar cincin itu tidak terkubur bersamanya, dia mulai menjalin hubungan cinta jangka panjang dengan Maria. 300 tahun pengejaran. Karena dia telah melihat dengan matanya sendiri bahwa cincin itu dapat menteleportasi orang ribuan mil jauhnya pada saat kritis dalam hidup. Jadi dia telah menekankan kepada mereka yang bertugas memburu Maria selama bertahun-tahun bahwa Maria harus ditangkap hidup-hidup dan tidak boleh dibunuh. Namun, setelah bertahun-tahun, dia masih gagal menangkap punggungnya. Kejadian ini membuat Victoria sangat marah. Setelah beberapa saat, dia yang berada di kediaman dan, perlahan-lahan menarik pikirannya. Melihat ke belakang pada tahun-tahun itu, hatinya masih kesal. Dalam 300 tahun terakhir, selain memburu Maria, dia juga telah mencari warisan yang ditinggalkan oleh tuannya. Tapi selama bertahun-tahun, dia belum menemukan petunjuk apapun. Lebih dari 20 tahun yang lalu, pasangan muda memasuki Gunung Siwanda dengan petunjuk yang tidak sengaja mereka temukan di luar negeri. Victoria selalu curiga bahwa mereka mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh tuannya. Tapi tebakan ini tidak pernah dikonfirmasi. Dan selama lebih dari 20 tahun, dia telah mencoba untuk mengkonfirmasi dugaannya. Tapi dia telah menghabiskan segala cara, dan masih tidak bisa mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Sekarang, keturunan guru yang lain tiba-tiba mengungkapkan identitasnya dan menggunakan potret guru sebagai peringatan kepadanya. Yang membuatnya merasakan krisis dan penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun dia tidak berani pergi ke Bukit Aurus, untuk menemukan warisan latihan gurunya selama ribuan tahun. Dia memutuskan untuk pergi ke Gunung Siwan lagi. Dia selalu sangat berhati-hati dan tidak berani langsung pergi ke China. Jadi dia bersiap untuk kembali ke China melalui Myanmar. Myanmar memiliki perbatasan ribuan kilometer yang berbatasan dengan Yunnan Selatan. Alasan mengapa dia ingin pergi ke Myanmar adalah karena setelah memikirkannya dia menyadari bahwa dia bisa melintasi perbatasan sendirian dan menyelinap ke selatan Yunnan. Jika dia ingin pergi ke pegunungan Siwan, dia harus terbang ke Vietnam, yang sebenarnya lebih dekat dari Myanmar. Namun, dia berencana untuk pergi ke Yunnan Selatan terlebih dahulu. Mengunjungi makam Warren, lalu pergi ke pegunungan Siwan dari selatan Yunnan. Bab 5618.
Pada waktu bersamaan, villa pemandian air panas Chem Elises di Aurus Hill. Keluargaan menunggu dengan cemas sepanjang hari, tetapi mereka tidak bisa melihat Charlie. Keluarga tidak memikirkan makanan dan minuman sepanjang hari. Mereka hanya ingin melihat Charlie secepat mungkin dan memastikan dengan mata kepala sendiri bahwa dia aman dan sehat. Saat makan malam, Orville membawa beberapa orang ke pintu. Mengetuk pintu dan masuk, dan berkata kepada Marshall yang datang untuk membuka pintu. Saya sudah menyiapkan beberapa makanan enak untuk Anda semua. Dan ini adalah koki di bawahku. Ini dimasak khusus di sini. Dan bahan makanannya diperiksa oleh saya secara pribadi. Saya juga memperhatikan mereka saat mereka sedang memasak. Tidak apa-apa, kamu bisa menerimanya dengan percaya diri. Marshall tidak menyangka Orville, seorang pria parubaya, bisa melakukan sesuatu secara kasar dan detail. Ketika dia terkejut, dia tidak bisa tidak berterima kasih padanya dan berkata, "Ini benar-benar menyusahkan Tuan Hong." Orville buru-buru berkata, "Lihat apa yang kamu katakan, Tuan An, kalian semua adalah kerabat Tuan Wade. Dan aku adalah bawahan Tuan Wade, dan sudah sepantasnya aku melayani kalian semua." Wanita tua itu datang saat ini dan berkata pelan, Hong, kami semua sudah menyiapkan makanan yang kamu siapkan di siang hari. Kami tidak banyak bergerak, sejujurnya. Kami benar-benar tidak nafsu makan saat ini, saya tidak tahu apa yang terjadi pada Charlie saya. Belum ada berita, dan saya belum melihat ada yang datang, saya tidak bisa membiarkan perasaan ini pergi. Ya, pria tua Nicholas tidak bisa menahan desahan. Hong, bisakah kamu menghubungi Charlie untuk kami? Tuan Wade secara khusus memberitahu saya untuk mengaturnya. Saya tidak hanya menyiapkan semua hidangan spesial untuk Anda, tapi juga secara khusus memintaku untuk menyiapkan anggur terbaik. Mengenai niat Master Wade, saya tidak perlu mengungkapkannya. Kau bisa menebaknya. Pria tua itu tiba-tiba bertanya dengan heran. Hong, kamu, maksudmu, Charlie akan datang untuk makan malam ini. Wanita tua di samping juga berkata dengan penuh semangat, Tuan Hong, Charlie benar-benar ingin makan malam bersama kami. Orville berkata sambil tersenyum, para tetua yang terhormat, Tuan Wade hanya memerintahkan saya untuk menyiapkan perjamuan terbaik dan anggur terbaik. Dan tidak memberitahuku apa-apa lagi, tapi kupikir itu seharusnya seperti yang kau duga. Besar, mata wanita tua itu memerah karena kegembiraan. Dan sambil menyeka air matanya, dia berkata dengan tidak jelas. Charlie akan datang. Marshall, bersiaplah. Marshall bertanya dengan cepat, Bu, jika Anda membutuhkan saya untuk menyiapkan sesuatu, beritahu saya. Wanita tua itu berkata dengan gugup, saya tidak tahu. Hanya saja Charlie tidak makan bersama kami selama 20 tahun. Jadi kita harus menyiapkan beberapa hal yang dia suka makan saat dia masih kecil. Aku masih ingat kalau dia suka kotak terong gorengku. Kamu pergi dan siapkan bahannya, lebih cepat lebih baik. Marshall dengan sabar menjelaskan, Bu, kami buru-buru dibawa ke sini oleh Tuan Hong tadi malam. Belum lagi tidak ada bahan, peralatan dapur pun mungkin tidak lengkap. Selain itu, Tuan Hong berkata bahwa Charlie memerintahkan kita untuk tidak pergi dari sini. Wanita itu berkata dengan tergesa-gesa, kalau begitu kamu memanggil seseorang untuk membawa beberapa. Cucu tertua saya kembali. Sebagai seorang nenek, saya tidak bisa menyiapkan semuanya begitu saja. Marshall berkata tanpa daya, Bu, tidak ada ponsel di rumah ini. Sinyal mati dan nomor tidak dapat dihubungi dari saluran tetap. Dan tidak realistis menemukan seseorang untuk mengirimkannya sementara. Orville buru-buru menjelaskan, Tuan An, sinyal ponsel di sini diblokir oleh Master Wade. Dia bilang mungkin ada informan di keluargaan. Kamu tidak diizinkan untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Marshall bertanya dengan heran, masih ada informan di keluargaan. Orville menjelaskan, Tuan Wade hanya curiga, jadi demi kehati-hatian. Tidak seorang pun tidak boleh menghubungi dunia luar untuk saat ini. Dia dengan cepat berkata kepada wanita tua itu, Nyonya An, saya membawa semua koki dari restoran saya ke sini. Mereka berada di bawah gunung, dan bahan serta peralatan dapur semuanya tersedia. Jika kamu butuh sesuatu,
aku akan menyiapkannya untukmu. Aku akan menyiapkannya nanti dan membawanya untukmu. Wanita tua itu langsung menjadi senang ketika dia mendengar ini dan berkata dengan rasa terima kasih. Oh, terima kasih banyak, Tuan Hong. Bab 5619. Mengetahui bahwa Charlie akan datang untuk makan malam, keluarga itu sama bahagianya dengan anak-anak di hari Natal. Wanita tua itu mengumpulkan anak-anaknya untuk membantu merapikan meja makan, dan mengatur hidangan dingin yang dipesan oleh Orville. Orang tua itu juga terus berkata, hari ini adalah hari yang baik. Saat Charlie datang, aku akan minum beberapa gelas apapun yang dia katakan. TC di samping dengan cepat berkata, ayah, kamu baru saja pulih sedikit, jadi kamu harus berhenti minum. Benar-benar lelucon. Orang tua itu berkata tanpa ragu. Bukankah pemulihan tubuh hanya untuk hari ini? Bagaimana hari yang begitu penting bisa dilewati tanpa minum? Wanita tua itu tersenyum dan berkata, TC, ayahmu ingin minum, jadi biarkan dia minum. Setelah 20 tahun penantian, cucu saya akhirnya kembali. Jangankan dia, bahkan aku ingin minum 2 gelas. Marshall buru-buru berkata, Bu, kenapa kamu tidak meminta Tuan Hong untuk membantu menyiapkan 2 botol anggur merah? Ayo minum sebentar lagi. Wanita tua itu berkata sambil tersenyum, oke. Lalu kita akan minum anggur merah. Dan kalian berdua akan minum anggur putih bersama ayahmu dan Charlie. Oke, kata Marshall mengangguk setuju. Wanita tua itu berkata kepada Duncan lagi, Duncan, apakah kamu mau minum? Juru selamatku, hari ini dia akhirnya akan kembali dengan identitas aslinya untuk bersatu kembali dengan keluarganya. Pada hari yang begitu bahagia, saya harus minum lebih banyak. Wanita tua itu setuju berulang kali, tetapi dia tidak bisa berhenti tersenyum lebar. Ketika dia berpikir bahwa cucunya akan segera datang. Beberapa orang baru saja membantu wanita tua itu mengatur piring dingin ketika mereka mendengar Orville di pintu tiba-tiba berteriak. Tuan Wade ada di sini. Ketika keluargaan mendengar ini, mereka menjadi lebih bersemangat. Dan lelaki tua itu berseru, ayo kita temui dia bersama. Anggota keluargaan lainnya dan Duncan mengikuti Nicholas dan berjalan keluar dengan cepat tanpa ragu atau jeda. Saat ini, Charlie sudah tiba di pintu masuk villa dengan BMW seri 5 yang dihentikan oleh ayah mertuanya dan diserahkan kepadanya. Begitu mobil berhenti di halaman, keluargaan keluar bersama dipimpin oleh Pak An. Charlie belum keluar dari mobil, tapi ketika dia melihat kakeknya dan keluarga nenek dari mobil, dia masih agak gugup. Dan keluarga An pun berhenti dengan posisi sekitar 2 meter di depan mobil Charlie. Dengan senyum di wajah mereka, menunggu Charlie keluar dari mobil. Charlie menarik napas dalam-dalam, mengatur kondisi mentalnya, lalu membuka pintu dan melangkah keluar dari mobil. Begitu dia keluar dari mobil, wanita tuaan tidak bisa menahan emosinya. Dia melangkah maju dengan mata merah, meraih tangan Charlie, dan berkata sambil terisak. Charlie, nenek telah menantikanmu selama 20 tahun, dan akhirnya dia memilikimu di sini. Charlie juga menghela nafas dalam hatinya. Pada saat ini, tidak peduli berapa banyak dia mengeluh saat itu. Dia juga diencerkan oleh perasaan reuni keluarga. Perasaan bahwa darah lebih kental dari air membuatnya merasa sedikit malu. Jadi dia merasa sangat menyesal. Dia membuka mulutnya dan berkata, maafkan aku, Nek, sudah membuatmu menungguku begitu lama. Nyonya An menggelengkan kepalanya berulang kali, meneteskan air mata, dan berkata, tak perlu dikatakan aku minta maaf, kamu tidak berbuat buruk pada nenek. Kakek dan nenek yang merasa kasihan. Mata basah dengan air mata, dan bergumam ke samping. Charlie, selama 20 tahun terakhir, keluargaan selalu memikirkanmu. Kami telah mencari ke seluruh dunia untuk menemukanmu. Dan kami telah mencari lebih dari sekali. Tapi aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan berada di Aurus Hill sepanjang waktu. Charlie mengangguk dan berkata, sejujurnya, kakek, setelah orang tuaku mengalami kecelakaan. Leon mengatur saya di panti asuhan. Panti asuhan telah menyembunyikan identitas asliku. Tuan An tidak bisa menahan nafas, sepertinya aku masih meremehkan kemampuan ayahmu.
Aku khawatir hanya ayahmu yang bisa memikirkan warna hitam yang begitu berani di bawah cahaya. Berbicara tentang ini, dia berkata dengan sangat lega, dulu saya berpikir bahwa ayahmu mungkin adalah talenta muda paling cakap yang pernah saya temui. Tapi aku tidak menyangka putranya, kamu masih bisa lebih baik darinya. Jika bukan karena kamu telah membantu kami secara diam-diam. Dan nenekmu, aku, serta bibi dan pamanmu mungkin sudah meninggal. Charlie berkata dengan serius, kakek, jangan terlalu sopan. Aku memiliki setengah dari darah keluargaan di dalam diriku. Jadi aku tidak peduli dengan formalitas. Bagaimana saya hanya duduk dan menonton keluargaan. Mata Pak An merah, dan dia tersedak dan berkata, terakhir kali, kakekmu sakit kritis. Dan di tangan seorang cucu perempuan, kamu tiba-tiba mengirimkan pil penyelamat jiwa. Pil itu, Charlie, kamu meminta putriku untuk membawanya, kan? Charlie mengklik, mengangguk, dan berkata, ku dengar kau sakit parah. Dan itu tidak nyaman bagi saya untuk maju. Jadi saya meminta Sarah untuk segera membawa pil itu. Untungnya, dia tiba tepat waktu. Hei, Tuan An menghela nafas, mengulurkan 3 jari, gemetar, berkata. Charlie, termasuk yang satu itu, kakek berutang 3 nyawa padamu, 3. Charlie tersenyum dan berkata, kakek, ini hanya sedikit usaha untukku, kamu tidak perlu mengingatnya. Bagaimana bisa seperti itu? Nicholas berseru, Charlie, kamu adalah penyelamat seluruh keluargaan. Dan keluargaan pasti akan membayarmu dengan sekuat tenaga. Bab 5620. Charlie melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Kakek, kamu terlalu tidak sopan ketika mengatakan itu. Wanita tua di samping buru-buru berkata, Nicholas, Charlie baru saja datang ke sini, mari kita bicarakan hal-hal ini perlahan di masa depan. Setelah berbicara, tanpa menunggu lelaki tua itu berbicara. Dia dengan cepat bertanya kepadanya, Charlie, karena kamu sudah bertemu Sarah. Kenapa kamu tidak membicarakannya? Bawa dia bersamamu. Nenek sangat menyukainya. Charlie berkata, dia masih tur di Amerika Serikat. Dan dia harus kembali ke China dalam beberapa hari. Kalau begitu aku akan membawanya untuk menemuimu dan kakek lagi. Wanita tua itu berulang kali mengangguk dan berkata, oke. Bagus. Itu hebat. Charlie. Gadis ini benar-benar satu-satunya gadis baik yang pernah dilihat nenek dalam hidupnya. Dia juga tunanganmu yang dijodohkan ibumu denganmu beberapa tahun yang lalu. Kamu harus menikah dengannya secepat mungkin. Untukmu, kekasih yang akhirnya menikah, dan untuk kita. Itu adalah saksi dari pertandingan yang dibuat di surga. Selain itu, roh orang tuamu di surga pasti akan sangat bersyukur. Charlie berkata, Nenek, aku sudah menikah. Ah, wanita tua itu bertanya dengan heran, menikah? Dengan siapa? Charlie berkata, Claire, putri keluarga Wilson di Aurus Hill. Wanita tua itu bahkan lebih terkejut. Dia adalah nyonya rumah keluarga Cina nomor 1 di dunia. Dan peringkatnya sangat tinggi sehingga tidak ada keluarga lain di China yang bisa menandinginya. Dia belum pernah mendengar tentang keluarga Aurus Hill Wilson. Jadi, wanita tua itu bertanya kepadanya, Charlie, kapan kamu menikah? 4 tahun yang lalu. Charlie berkata dengan serius, tepat ketika aku tidak punya apa-apa dan tidak berharga. Ketika dia berbicara dengan nada tegas, dia tahu bahwa dia masih sangat puas dengan istrinya, jadi dia segera bertanya. Charlie, di mana menantu perempuan kita? Mengapa kamu tidak membawanya ke nenek untuk dilihat? Charlie berkata, beberapa hari yang lalu mengetahui bahwa kalian semua akan datang ke Aurus Hill. Saya mendapat firasat bahwa mungkin ada bahaya, jadi saya mengirimnya ke Amerika Serikat. Wanita tua itu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, tidak masalah, tidak akan terlambat ketika dia kembali. Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, Nenek, bahkan jika dia kembali, aku mungkin tidak akan membawanya untuk menemuimu dan kakek. Wanita tua itu bertanya dengan bingung, mengapa, Charlie? Apakah kamu masih mengeluh tentang kakekmu? Charlie menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, Nenek, istriku, masih belum tahu identitas asliku. Semua orang yang hadir melebarkan mata mereka.
Tidak ada yang menyangka istri Charlie yang telah menikah selama 4 tahun tidak mengetahui identitas aslinya. Wanita tua itu mau tidak mau bertanya, "Charlie, kamu telah menikah dengan gadis bernama Wilson selama 4 tahun. Kenapa dia tidak tahu identitasmu?" Charlie menertawakan dirinya sendiri dan berkata, "Saat dia menikah denganku, aku tidak berguna. Saya masih memindahkan batu bata dan semen di lokasi konstruksi. Kemudian, ketika saya menikah, saya bergabung dengan keluarga Wilson. Di mata keluarga Wilson, saya lahir di panti asuhan. Saya telah belajar pada populasi kelas bawah tanpa keterampilan nyata. Saat itu, saya juga senang dengan perasaan tidak ada yang memperhatikan saya. Jadi saya tidak pernah terbuka di depan keluarga Wilson untuk mengungkapkan identitas saya." Berbicara tentang ini, Charlie berkata lagi, "Belakangan, Leon menemukan saya dan memberi saya sejumlah uang dan perusahaan. Dan saya sendiri mengalami beberapa pertemuan khusus, dan saya sampai hari ini. Tapi selama periode waktu ini, aku tidak memikirkan bagaimana cara memberitahu Claire tentangku. Jadi, untungnya, saya merahasiakannya dan tidak memberi tahu dia." Nenek berpikir sejenak, mengangguk mengerti, dan menghela nafas. Teman yang membutuhkan adalah teman. Ketika Anda tidak punya apa-apa, dia masih bisa menikahimu dan tidak pernah meninggalkanmu. Ini benar-benar luar biasa. Ngomong-ngomong, dia mau tidak mau bertanya dengan beberapa harapan. "Charlie, karena kamu sudah menikah selama 4 tahun, bukankah kamu sudah punya anak?" Petik 2. Yang lain juga memandang Charlie dengan penuh harap, berharap mendengar kabar baik darinya. Charlie menyentuh hidungnya karena malu, "Nenek, kami belum punya anak." Semua orang sedikit terkejut, dan pada saat yang sama juga sedikit kecewa. Orang tua Nicholas dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata kepada Charlie, "Ngomong-ngomong, Charlie, kakek akan mengenalkanmu pada ketiga paman dan bibimu. Mereka tidak melihatmu selama bertahun-tahun. Mereka telah banyak berubah. Saya khawatir Anda tidak akan mengenalinya." Nicholas memulai dengan Marshall, dan memperkenalkan, "Charlie, ini paman tertuamu. Anda seharusnya bertemu beberapa waktu lalu." Charlie mengangguk, dan berkata dengan tenang, "Paman datang ke Aurus Hill untuk berpartisipasi dalam pelelangan pil. Dan saya menonton pemantauan waktu nyata dari belakang." Marshall mencibir 2 kali, dan berkata, "Aku baru saja menebak bahwa kamu mengusirku, dan kamu benar-benar tidak salah." Charlie tersenyum, dan berkata dengan serius, "Paman, negara memiliki hukum negara bagian, dan keluarga memiliki aturan keluarga. Aturan pertama lelang pil peremajaan adalah tidak ada yang bisa mengambil pil itu. Paman saya benar-benar tidak sabar hari itu. Apa yang terjadi hari itu sesuai dengan peraturan. Tolong jangan salahkan paman." Marshall berkata dengan cepat, "Saya tidak punya niat untuk memberatkan guru. Memang benar saya melanggar aturan lelang saat itu, dan saya pantas dikeluarkan." Saat dia mengatakan itu, Marshall bertanya dengan rasa ingin tahu, "Charlie, tentang pelelangan. Aku hanya punya satu pertanyaan yang membuatku lebih ingin tahu. Saya ingin tahu apakah Anda dapat berbicara dengan saya tentang hal itu." Charlie mengangguk, "Ada apa, paman?" Marshall bertanya, "Apakah Anda tahu identitas saya saat itu?" "Aku tidak tahu." Charlie berkata jujur, "Kamu menggunakan nama Conrad Huo saat itu. Saya tidak terlalu meragukannya. Itu adalah Douglas Fay, lelaki tua dari keluarga Fay, yang memberitahuku tentang itu." Marshall mengangguk ringan, dan bergumam, "Jadi, berbicara tentang ini, dia tiba-tiba memikirkan perubahan sebelumnya dalam keluarga Fay. Dan mau tak mau bertanya, Charlie, keluarga Fay banyak berubah sebelumnya. Apakah itu karena kamu?"